Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabahuddin, mahasiswa PJJ PAI, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, NIM 228113951. Di sini saya akan menyampaikan materi fikih tentang wudhu. Pengertian wudhu tentu perlu dipahami oleh seluruh umat Islam. Pasalnya, salah satu rukun salat ini wajib dilakukan agar Allah menerima salat atau setiap ibadah yang kamu laksanakan dan dianggap sah. Nabi Muhammad bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Menilik sabda Nabi Muhammad tersebut, telah jelaslah betapa pentingnya berwudu dalam ibadah. Wudu memiliki tata cara dan bacaan tertentu saat melakukannya. Kamu harus menjalankannya sesuai sunnah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berwudu seperti yang dicontohkan Rasulullah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan perjalanannya menuju masjid, dan sholatnya sebagai tambahan pahala baginya. Hadis riwayat Muslim. Pengertian wudu. Menurut bahasa, pengertian wudu berasal dari kata wadoah yang berarti kebersihan dan baik. Sederhananya pengertian wudu adalah salah satu cara menyucikan anggota tubuh dengan air. Hal ini berkaitan dengan seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Pengertian wudu merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh umat muslim, terutama ketika hendak melakukan ibadah salat, tawaf di Ka'bah dan menyentuh Al-Quran. Rukun wudu. Pengertian wudu tentu harus diikuti dengan pemahaman rukun-rukunnya. Rukun wudu ada 6, 1. Niat. 2. Membasuh wajah. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Tertib, urut dari awal hingga akhir. Berikutnya adalah sunnahnya wudu. Selain rukun wudu, ada juga beberapa sunnah yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala berlimpah. Berikut beberapa sunnah berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Membasuh kedua telapak tangan, menggosok gigi dengan siwak dan berkumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu air ke seluruh kepala, membasuh kedua telinga bagian dan luar, mendahulukan yang kanan, menggosok celah-celah jari tangan, kaki, dan janggut jika panjang. Melakukan sebanyak 3 kali, berturut-turut, yaitu bersambung dari awal sampai akhir tanpa jeda. Selanjutnya, perkara yang membatalkan wudu. 1. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan kubul dan dubur selain sperma. 2. Hilangnya akal karena tidur, gila, atau lainnya. 3. Bersentuhan kulit seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama telah tumbuh besar dan bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. 4. Menyentuh kelamin atau lubang dubur manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari jemari. Kemudian tata cara berwudu. 1. Niat. Niat wudu artinya sengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudu karena melaksanakan perintah Allah dan mengikuti anjuran Rasul-Nya. Rasulullah menerangkan bahwa segala perbuatan tergantung kepada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan balasan menurut apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari. Niat wudu. Nawaitul wudu alirof'il hadatsil ashgori fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadat kecil fardu karena Allah. 2. Membaca basmalah kemudian berkumur. Setelah melakukan niat dengan kesungguhan hati, kemudian bacalah basmalah. Membaca basmalah ini dilakukan sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Namun bila lupa untuk membaca basmalah, maka wudu yang kamu lakukan tetap sah. Selanjutnya, berkumur sebanyak 3 kali dan membersihkan gigi hingga bersih agar tidak ada bekas makanan yang ada di gigi. Disunahkan juga untuk membersihkan hidung dengan menghirup air dengan sekali hirup dan mengeluarkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri, juga sebanyak 3 kali. 3. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Tata cara wudu selanjutnya adalah dengan membasuh muka sebanyak 3 kali. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. 4. Membasuh kedua belah tangan hingga siku. Berikutnya siram air pada tangan sampai membasahi kedua siku.
Hal ini telah sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6 yang memiliki arti, dan basuhlah tangan-tanganmu sampai siku. Rasulullah membasuh tangannya yang kanan sampai melewati sikunya, dilakukan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tata cara wudhu berikutnya adalah dengan mengusap kepala hingga ke belakang. Mengusap kepala ini perlu dibedakan dengan mengusap dahi atau sebagian kepala. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Maidah ayat 6, yang memiliki arti, dan usaplah kepala kalian. Rasulullah mencontohkan tentang caranya mengusap kepala, yaitu dengan kedua telapak tangannya yang telah dibasahi dengan air, lalu ia menjalankan kedua tangannya mulai dari bagian depan kepala sampai ke belakang tengkuknya. 6. Membersihkan kedua telinga. Setelah mengusap kepala dilanjutkan dengan membersihkan kedua telinga tanpa perlu mengambil air baru. Membersihkan telinga dalam tata cara wudhu dan bacaannya ini dilakukan dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian ibu jari mengusapkan kedua daun telinga. Hal ini dilakukan secara bersamaan antar telinga kanan dan telinga kiri. 7. Membasuh kaki sampai mata kaki. Tata cara wudhu sesuai sunnah selanjutnya adalah dengan membasuh kedua kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Untuk membasuh kaki hingga mata kaki ini, Rasulullah mendahulukan kaki kanan hingga 3 kali, kemudian kaki kiri juga demikian. Saat membasuh kaki Rasulullah menggosok-gosokkan jari kelingkingnya pada sela-sela jari kaki. 8. Membaca doa setelah wudhu. Setelah bersuci dengan tata cara wudhu yang benar, kamu disunahkan untuk membaca doa wudhu. Saat membaca doa wudhu ini sebaiknya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Berikut ini doa setelah wudhu beserta artinya, Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.